periode perhitungan biaya overhead itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membicarakan tentang biaya overhead aktual. Kalau dalam modul itu ada biaya overhead normal dan biaya overhead aktual. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan tentang biaya overhead aktual karena itu yang menurut saya penting. Kalau di modul ada di berapa ya? Ada di halaman 3.12. Nah, biaya overhead aktual ini merupakan jumlah biaya tidak langsung yang benar-benar terjadi. Jadi yang tercatat dalam biaya overhead aktual itu bukan yang dianggarkan, melainkan yang benar-benar terjadi. Itu artinya biaya overhead aktual ini dicatat di akhir periode setelah semuanya terjadi. Kemudian, tujuan dasar dari akuntansi overhead pabrik untuk menyediakan informasi untuk pengendalian. Jadi, kalau kita menggunakan metode traditional costing system, itu semua biaya yang terjadi dalam perusahaan akan dibebankan kepada produk. Jadi, akan mengakibatkan harga produk itu tinggi. Namun, belum tentu semua biaya akan tercakup. Nah, dengan menggunakan sistem yang sekarang ABC atau ABM, mungkin kalian mempelajari nggak tentang ABC, ABM, Activity Based Costing, Activity Based Management. Kalau kita menggunakan sistem itu artinya kita juga menggunakan biaya overhead. Maka, akumulasi biaya overhead dengan menggunakan sistem activity, dia bisa digunakan untuk mengendalikan biaya-biaya yang baik itu yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi ketika perusahaan berencana untuk menganggarkan lagi. Seperti itu. Nah, kemudian sumber utama yang digunakan dalam pencatatan overhead dalam jurnal adalah voucher pembelian. Maaf, terlalu bersemangat. Oh ya. Adalah voucher pembelian. Kemudian permintaan bahan baku, kartu jam kerja, dan voucher jurnal umum. Ingat kemarin tentang pengendalian saya jelaskan voucher yang terkait dengan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah penting untuk proses audit sehingga bisa digunakan untuk pengendalian. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh untuk pembebanan biaya overhead. Ada soal di mana tarif overhead pabrik yang telah ditentukan di muka adalah sebesar 15% dolar per jam yang telah dihitung sebelumnya untuk Tweed Products yang menggunakan estimasi overhead dan estimasi jam mesin. Kita bisa mengasumsikan jam mesin aktual dari Tweed Products adalah sebesar 18.900 itu untuk jam mesin. Sedangkan biaya overhead pabrik aktual itu sebesar 292.000 dolar. Jadi, overhead pabrik yang dibebankan selama adalah jam mesin yang digunakan dikalikan dengan tarif. Jam mesinnya 18.900 dan tarifnya 15 dolar. Sehingga overhead pabrik yang dibebankan, ya ini tarif per jamnya, tarifnya. Sehingga overhead pabrik yang dibebankan selama periode adalah sebesar 283.500 dolar. Nah, bagaimana ayat jurnal umum untuk mengikhtisarkan pembebanan overhead? Seperti kemarin,
Untuk biaya yang akan dimasukkan pada HPP, dia akan dijurnal pada barang dalam proses BDP. Nah, akan mengkredit overhead pabrik yang dibebankan sejumlah $280.500. Loh, bagaimana dengan biaya overhead pabrik aktualnya yang sebesar $292.000, Mbak? Kita lihat. Seperti ini. Jadi, ketika dilakukan penutupan di akhir tahun, kita melakukan jurnal penutupan di akhir tahun, itu jurnal yang terjadi adalah overhead pabrik yang dibebankan pada overhead pabrik sesungguhnya. Lihat. Jadi, meskipun itu overhead pabrik yang diakumulasikan sebesar $292.000, bukan berarti itu semua yang akan dibebankan ke produk. Tapi dengan menggunakan dasar tarif untuk pembebanan biaya overhead pabrik, maka kita bisa mendapatkan biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk satu kali produksi, yaitu dengan cara seperti tadi, salah satunya mengkalikan tarif jam mesin sebesar $15 dengan jumlah tadi jumlah mesin ya, jumlah jam digunakan 18.900 jam. Nah, kemudian jadi untuk BOP pada 31 Desember ketika dilakukan penutupan, yang pertama karena BOP, biaya overhead pabrik itu merupakan beban, maka dia akun normalnya ada di debit, ya kan? Nah, kemudian karena pada penutupan, maka dia dicatat pada karena ditutup. Ingat kan akun penutupan, jurnal penutup, pendapatan pada ikhtisar, ikhtisar pada pendapatan. Nah, sedangkan yang di sini kan harus ditutup pada overhead pabrik yang sesungguhnya, maka dia di jurnal overhead pabrik yang dibebankan sebesar $283.500 pada overhead pabrik sesungguhnya, bukan $292.000, melainkan $283.500. Seperti itu. Sudah jelaskah? Ada yang baru masuk ya? 1, 2, 3, 5, 6, 1, 13. Oh, sudah. Bagaimana selisih untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead yang dibebankan? Itu jurnalnya sebagai berikut. Jadi untuk selisihnya tetap dicatat untuk akun selisih overhead pabrik. Pada apa? Overhead sesungguhnya. Karena yang kelebihan tadi itu overhead pabrik sebelumnya, bukan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jadi istilahnya, kenapa biaya overhead pabrik yang dibebankan itu lebih rendah daripada biaya overhead pabrik yang lainnya? Karena dia harus disesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang benar-benar terjadi dalam proses produksi. Baik itu dengan dasar tarif jam kerja tenaga kerja langsung, maupun tarif biaya tenaga kerja langsung, ataupun jumlah mesin. Karena ada penyesuaian-penyesuaian seperti itu, maka akan sangat mungkin sekali jika terjadi perbedaan jumlah biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Itu.
Oh iya. Em, Sebelumnya saya minta maaf ya. Sebelumnya saya minta maaf. Jika nanti laptop saya tiba-tiba mati, saya mohon maaf sekali karena saya sekarang tidak berada di tempat saya, melainkan di tempat teman saya, dan saya lupa membawa adapter buat charger laptop saya. Nah, sedangkan pada tahu sendiri kalau charger laptop itu berbeda dengan yang di Taiwan. Jadi baterai saya habis. Maaf ya, kalau tiba-tiba mati. Kalau sekarang baterai saya masih 26%. Jadi akan saya biarkan sampai benar-benar mati nanti. Iya, maaf ya, nanti pamit lagi kayak kemarin ya. Maaf. Tapi insya Allah ini bisa, insya Allah. Maaf ya. Makanya saya mau minta maaf dulu. Atau pamitan dulu lah sekarang istilahnya. Nah, oke, saya lanjutkan. Terus bagaimana dengan alur dari biaya-biaya overhead pabrik tersebut dalam rekapitulasinya? Nah, itu. Nanti kurang berapa menit, katakan kita berhenti 1 jam, laptop saya mati, katakan 1 jam 40 menit. Jadi kan saya masih hutang 20 gitu. Nanti saya akan bayar di pertemuan selanjutnya. Atau saya akan buat pertemuan lagi gitu. Deal ya? Fair kan? Iyalah, itu hutang mah. Oke, oke. Bisa dilihat di sini di PPT-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 account. Ada 5 akun. Nah, yang pertama terjadi, jadi setiap biaya-biaya yang terjadi, setiap biaya-biaya terjadi akan masuk di barang dalam proses untuk biaya overhead pabrik. Karena kita juga memasukkan biaya langsung, baik biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja juga barang dalam proses. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa jadi lihat di sini dulu, ada BDP, BOP sebelah kanan dan berbagai rekening yang dikredit di sebelah kiri. Ya kan? Nah, untuk berbagai rekening yang dikredit, itu dia untuk BOP sesungguhnya. Sehingga dari rekening-rekening yang dikredit ini tadi akan dipost BOP sesungguhnya. Nah, kemudian untuk biaya BDP BOP yang di debit, dia akan dikredit pada BOP yang dibebankan. Kemudian berapa yang dibebankan, berapa BOP yang dibebankan, dia akan di jurnal BOP sesungguhnya yang di sisi kredit. Nah, untuk menyesuaikan BOP sesungguhnya sebelah debit dan BOP sesungguhnya sebelah kredit, itu pasti ada kemungkinan berbeda. Nah, perbedaan ini akan tercatat pada selisih BOP. Di sini bisa dilihat, selisih BOP pun ada dua sisi, baik debit maupun kredit. Karena apa? Selisih itu nggak cuma selisih kurang, mau ada juga